warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Ali Marcelina, absen 13. Nah, setelah kita melalui proses transaksi pembelian dan penjualan, selanjutnya kita akan menuju ke proses persediaan kas dan bank, serta jurnal umum. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja pertama-tama kita masuk ke transaksi persediaan, yaitu di tanggal 16 Januari 2023. Nah, perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah flat shoes sebanyak 15 piece, dikeluarkan dari gudang store. Nah, oleh karena itu, accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Nah, jadi menurut ini kita tuh pertama kita harus membuat akun baru yang bernama beban pemasaran. Nah, caranya bagaimana? Kita ke kas dan bank, maaf ke buku besar, setelah itu ke akun perkiraan. Nah, ini kita masukkan tipe akunnya dan nama akunnya. Jadi tipe akunnya beban, kode perkiraannya 6104. Oke, kalau sudah bisa kita simpan. Nah, selanjutnya kita harus men-setting pemasaran tersebut pada akun perkiraan. Caranya bagaimana? Kita ke pengaturan preferensi. Setelah itu ke akun perkiraan. Setelah itu kita ke bagian persediaan. Nah, di sini ada akun penyesuaian. Di sini kita masukkan akun beban pemasarannya. Oke, kalau sudah bisa kita simpan. Nah, selanjutnya baru kita bisa melakukan memasukkan ini transaksi ini. Nah, berarti kita setelah itu harus menyesuaikan persediaannya dengan ke persediaan, setelah itu ke penyesuaian persediaan. Kita rubah tanggalnya, kita lihat ya tanggalnya ada di tanggal 16 Januari. Rika, barangnya tadi flat shoes. Kita masukkan sejumlah 15 piece. Nah, tadi kan kita itu ceritanya memberikan produk secara gratis dan terus produknya dikeluarkan dari gudang store. Berarti kita ini melakukan pengurangan pada persediaan kita. Setelah itu gudangnya gudang store. Store. Oke. Coba kita lanjut. Nah, setelah itu kita harus memasukkan beban pemasarannya pada akun penyesuaiannya. Caranya di mana? Kita ke bagian informasi lainnya. Setelah ini akun penyesuaiannya kita ganti menjadi beban pemasaran. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, bisa langsung kita simpan. Nah, di sini bisa kita cek transaksi tanggal 16 ini sudah masuk. Nah, di sini kita bisa menambahkan keterangan. Ini untuk mempermudah kita melihat transaksinya. Misal di sini kita masukkan flat source untuk bahan pemasaran. Nah, dan di sini setelah kita simpan tadi mulai muncul nominal yang dikeluarkan. Di sini kita bisa lihat di jurnal dan jurnalnya. Nah, di sini beban pemasaran pada persediaan sejumlah 1.380.000. Jadi persediaannya keluar. Nah, sudah kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor tanggal 17, yaitu perusahaan itu mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita harus membuat barang baru.
Caranya bagaimana? Kita akan langsung saja ke persediaan. Setelah itu barang dan jasa. Nah, jadi perusahaan ini membuat paket promo. Kita harus membuat paket promo tersebut. Caranya kita masuk ke barang dan jasa. Setelah itu kita masukkan namanya paket Valentine. Satuannya itu paket. Kita sampaikan paket sebagai data baru. Setelah itu untuk kategorinya itu umum. Jenis barangnya itu grup. Nah, selanjutnya kita bisa ke bagian penjualan atau pembelian. Dan di sini kita masukkan harga satuannya. Ini contohnya kita hilangkan. Nah, di sini kita masukkan tadi harganya ada 700.000 per paket dan paket dikenakan PPN. Oke, nah di sini Pak PPN-nya kita masukkan PPN. Nah, sekarang kita ke bagian paling penting, yaitu kita memasukkan formulanya dari paket tersebut. Itu caranya bagaimana? Kita ke rincian grup, kita masukkan tadi dari paket Valentine ini terdiri dari satu peach kemeja dan satu peach blouse. Kita masukkan kemejanya sejumlah satu, terlanjut, setelah itu ada blouse. Kita lanjut. Nah, bagian akun, gambar, dan lainnya tidak perlu diisi. Kalau sudah, bisa langsung kita simpan. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi tanggal 18 Januari. Pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket Valentine yang telah kita buat tadi sebanyak 5 paket dan membayarnya melalui kas. Jadi, ini kita langsung ke bagian faktur penjualan. Kita masukkan nama pelanggannya, itu pelanggan umum, tanggalnya 18 Januari 2023. Terus dan jasanya itu adalah paket Valentine. Nah, di sini kuantitasnya dia memesan 5, penjualnya tidak ada. Kalau sudah kita lanjut. Terus gudangnya dikeluarkan dari gudang store. Tahu apa? Nah, di sini muncul keterangan bahwa paket Valentine-nya sebanyak 5 paket dan kemeja dan plusnya itu dikeluarkan sebanyak 5 piece. Nah, jadi kan emang formulanya setiap satu paket itu terdiri dari satu meja dan satu plus. Jadi kita mengeluarkan 5 paket, kita menjual 5 paket. Jadi kemeja dan plusnya yang akan dikeluarkan adalah sebanyak 55. Selanjutnya kita ke informasi lainnya, kita masukkan alamat pengirimannya. Ini bisa, tanggal pengirimannya itu 18 Januari 2023. Untuk pengirimannya menggunakan apa? Ada. Sekarang kita langsung ke proses pembayaran. Oke, kita langsung proses pembayaran. Nah, tadi pembayarannya menggunakan kas. Kita masukkan, nilai pembayarannya kita distribusikan semuanya. Tanggalnya 18 Januari 2023. Kalau sudah, informasi lainnya ya tunai, sudah kita simpan. Nah, oke. Sudah selesai untuk transaksi tanggal 18. Selanjutnya kita ke transaksi. Oh, sebelum itu ada kuis. Berapa sisa uang kas IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Caranya adalah kita harus ke kas dan bank. Setelah itu ke history bank. Kita masukkan kas IDR-nya. Nah, ini sudah saya input ya. Ini kas IDR-nya kita masukkan. Terus kita mau lihatnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan ini muncul. Benar ya. Jadi saldonya adalah sejumlah 8.885.000.
Oke, kalau sudah kita langsung lanjut ke transaksi tanggal 19, itu perusahaan menerima pesanan khusus dari CV Untung untuk memodifikasi bentuk log dari bentuk Flatsus sebanyak 10 page dan alokasi sebagai akun beban operasional lainnya. Pertama-tama kita harus membuat job posting terlebih dahulu. Tujuannya bagaimana? Kita keluarkan dulu. Kita ke bagian persediaan. Setelah itu ke pekerjaan pesanan. Jadi kita ini mengerjakan pesanan khusus. Makanya kita memerlukan ini. Tanggalnya kita masukkan. Setelah itu kita masukkan tadi barang yang dipesan khusus apa? Flat shoes sebanyak 10 piece dikeluarkan dari gudang store. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, untuk ini akun modifikasi untuk alokasi akun modifikasinya itu di beban operasional lainnya. Kita masukkan di sini di bawahnya ini ya, di bagian ini. Nah, ini kita masukkan sejumlah 250.000. Kita lanjutkan. Setelah itu kita ke informasi lainnya. Untuk referensi pelanggannya tadi adalah CV Untung Bersama. Sepertinya ini belum ada, jadi kita klik saja. Nah, kita masukkan sebagai data baru. Akun pekerjaannya adalah barang dalam proses nih. Sediaan dalam proses. Oke, kita masukkan posisinya pokok penjual. Kalau sudah, bisa kita simpan. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat uh, beban baru, barang baru, yaitu berupa flash shoes pesanan. Untuk nantinya diproses penjualannya. Kita masuk aja ke barang dan jasa. Sediaan barang dan jasa, kita masukkan. Nama akunnya Flat Shoes pesanan. Untuk kategori barangnya itu tas fashion wanita. Oke, jenis barangnya satuannya adalah peaches ya. Terus kita ke bagian penjualan dan pembelian. Nah, di sini harga satuan jualnya kita masukkan itu 990.000 dan kenakan PPN 11%. Oke, tidak ada informasi yang akan dimasukkan lagi. Kalau sudah bisa langsung kita save. Kita close. Nah, untuk transaksi tanggal 20 dan seterusnya akan saya lanjutkan di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.